apa? Sudah Pak, tapi tinggal di show besar, di show aja, di show. Ya, tinggal di Oh. slideshow, mohon tolong Pak. Slideshow. Gimana? Slideshow. Sudah Sudah. muncul. Oke. Oh, Terima ya. kasih. Ya, oke. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat moderator, Pak Dodi, Bu Agustin, dalam ketemu lagi, dan Pak Rahmat dan Bapak Ibu sekalian, para audiens webinar hari ini. Saya akan membawakan dalam waktu singkat, mudah-mudahan 30 menit kurang, tentang new normal apa dan bagaimana serta mengapa. Sebagaimana kita ketahui dalam sejarahnya, pandemi ini terutama dalam 20 tahun terakhir, pandemi ini sudah semakin sering menerpa manusia. Malah bisa dikatakan dalam riset saya di tiap 5 tahun sudah ada epidemi dan pandemi, dan ini kecenderungannya akan semakin cepat dan semakin sering. Oleh karena itu, pada saat inilah dalam masa yang paling tepat untuk kita, selain ketika berupaya untuk mengendalikan pandemi COVID-19, juga kita sangat bagus sekali mengadakan webinar ini. Tadi juga Pak Dodi menyampaikan ada beberapa riset. Jadi riset-riset seperti inilah yang akan menjadi modal untuk Indonesia nanti semakin siap dalam menghadapi ancaman pandemi berikutnya. Dan kita yakin pandemi ini akan berakhir, hanya masalah waktu. Dan tentu saja dalam kaitan ini kita perlu melakukan persiapan dan antisipasi serta mitigasi. Ini yang terjadi di 1918, 1920. Dalam sejarahnya, istilah normal atau new normal sebetulnya pada pandemi 1918 pun sudah didengungkan. Jadi ini adalah respon ketika saat itu untuk pertama kalinya dalam era pada abad setelah 19 ini, manusia mengalami pandemi dan mulai menyadari adanya perlu satu perubahan perilaku. Satu perubahan perilaku saat itu 100 tahun lalu kurang lebih, pada saat Perang Dunia ke-1 dan juga terjadi pandemi flu, Warren ini menyampaikan tentang kembali ke normal, return to normal. Kemudian juga kita melihat, kalau sering melihat kaos Keep Calm and Carry On ini juga pada era di Spanish flu di Inggris, karena pada saat itu dunia Barat terutama mengalami dua kejadian, Perang Dunia ke-1 dan juga pandemi. Ini dua hal yang membuat masyarakat pada saat itu begitu tertekan, tapi ini satu upaya untuk menyemangati. Kemudian dalam 2008 sebetulnya Mohamed El-Erian itulah yang sangat terkenal menggunakan istilah the new normal. The new normal ini adalah upaya untuk kembali saat itu ada resesi ekonomi. Itu itu masalah istilahnya. Nah, istilah ini mulai sebetulnya juga digunakan pada saat SARS, ya, pada saat pandemi SARS di tahun 2003. Nah, sebelumnya saya ingin membawa posisi new normal ini apa sih sebetulnya dalam strategi satu pandemi, karena kebetulan PhD saya di bidang pandemi. Jadi pandemi ini kita tahu dari sejarah, dari masa ke masa sama, strategi utamanya adalah testing, tracing, isolating, dan treating, ya. Ini strategi utama. Adapun lockdown atau PSBB, karantina wilayah, dan social dan physical distancing itu adalah tambahan intervensi. Tambahan intervensi. Ya, kemudian ada juga yang disebut strategi pencegahan. Ya, strategi pencegahan ini karena pada saat pandemi, semua pandemi makanya menjadi pandemi karena belum ada obat definitif dan belum juga ada vaksin. Sehingga prevention strategi ini adalah obat sementara. Jadi obat sementara pencegahan berupa yang disebut dengan population dan institutional behavior change. Jadi perubahan perilaku pada populasi, individu, dan institusi, ya, lembaga. Nah, ini adalah bagian dari penanganan pandemi dengan sifat pencegahan.
Jadi new normal itu adanya di sini. Jadi new normal itu adalah upaya pencegahan. Ini yang harus disampaikan, difahami oleh masyarakat dan juga tentu para pemerintah di berbagai level. Jadi new normal ini adalah bagian dari upaya pencegahan. Karena bila tidak dilakukan new normal ini, maka akan berpotensi terjadi second peak atau puncak kedua, puncak ketiga, atau second wave, ya, gelombang kedua dan atau gelombang ketiga. Atau ini akibat tidak terjadinya perubahan perilaku sebagai upaya pencegahan. Karena ketidakfahaman bahwa new normal ini adalah bagian dari upaya pencegahan. Nah, yang terjadi saat ini di masyarakat, tentu kita bisa lihat apakah itu sudah mengadop konsep sebenarnya dari new normal atau belum. Ini yang harus difahami. Karena ini juga dipengaruhi oleh ada yang disebut dengan infodemik. Infodemik ini segala informasi, misinformasi, atau salah menyampaikan sehingga konsep new normal ini menjadi salah kaprah atau jadi salah implementasi karena tidak sesuai dengan prinsip pencegahan. Nah, artinya dalam COVID-19, frase new normal itu merujuk pada perubahan perilaku manusia untuk mencegah penularan dari COVID-19. Nah, ini tentu ada beberapa perilaku yang tidak familiar sebelumnya, misalnya harus dibiasakan memakai masker dan lain sebagainya. Nah, ini yang kenapa itu juga disebut bagian dari new normal. Dan sekali lagi ini bukan istilah baru. Nah, saat ini di berbagai negara, ini dari pemantauan satelit, berbagai negara sudah mendengung-dengungkan tentang new normal, termasuk di Indonesia. Banyak sekali, salah satu yang paling banyak di Indonesia. Tetapi apakah new normal ini sesuai dengan yang tadi konsep pencegahan atau tidak, itulah yang nanti tentu pemerintah dan juga pihak terkait akan bahu-membahu membantu memberikan penyadaran bahwa new normal itu adalah bagian dari pencegahan. Lalu kenapa harus ada new normal? Nah, new normal ini diperlukan karena pandemi yang terjadi termasuk COVID-19 ini adalah terutama akibat perilaku manusia yang menjadikan salah satunya terjadinya perpindahan virus dari hewan ke manusia yang disebut dengan zoonosis. Ini sebabnya ada yang disebut dengan konsep One Health Approach yang sebetulnya di Indonesia juga sudah beberapa tahun lalu mulai didengungkan. Namun ini yang dalam kaitan new normal ini harus masuk dalam konsep itu, One Health Approach ini. Karena manusia mulai semakin merusak alam dan juga termasuk kebiasaannya dalam pencegahan atau personal hygiene-nya juga ternyata tidak seperti yang kita harapkan, bayangkan. Bahkan termasuk Jepang sekalipun, negara yang ternyata dalam bayangan kita sangat bersih, ternyata dalam kaitan cuci tangan pun belum menerapkan apa yang harusnya diterapkan dalam kaitan new normal ini. Nah, new normal ini artinya sekali lagi ada upaya perbaikan untuk menata ulang kembali supaya manusia ini bisa meminimalisir terjadinya juga salah satunya pandemi, ya. Nah, di sini ada disebut dengan antimicrobial resistant juga. Cuci tangan itu, dibiasakan cuci tangan bukan juga masalah kaitan dengan COVID-19 saja, tapi ini juga nanti akan berdampak ujungnya juga pada pengurangan penggunaan antibiotik, di mana antibiotik sekarang resistensinya sudah semakin meningkat. Dan perilaku dengan lebih mematuhi atau lebih mengutamakan personal hygiene ini juga akan membantu melandaikan kurva, membantu supaya tidak banyak terjadi penularan. Jadi ini adalah dalam kerangka juga kita memperlambat laju penularan, termasuk di situ new normal ini adalah membatasi bepergian yang tidak penting. Nah, bila kita lihat lagi kenapa harus
new normal itu memakai masker, dibatasi bepergian atau mobilitas, karena fakta juga secara sains dibuktikan bahwa penggunaan untuk kewajiban memakai masker ternyata membantu menurunkan kecepatan dari penularan. Ini seperti yang kita lihat, negara-negara yang tidak memakai masker, kecepatannya angkanya penambahan angka untuk COVID-19-nya jauh lebih tinggi dibandingkan mayoritas negara yang menerapkan kewajiban atau mandatori untuk memakai masker. Dan juga di dalam satu riset disampaikan oleh Sarah bahwa perubahan perilaku ini menjadi new normal ini yang lebih mengutamakan pencegahan ini sangat berpotensi memperlambat dari kecepatan penyebaran COVID-19 yang begitu cepat ya, karena dia mengikuti pola eksponensial. Dan juga kita lihat bahwa perbandingan bagaimana menjaga jarak ini pun sangat efektif dalam melandaikan kurva sekali lagi. Jadi ini banyak kontribusi yang sangat positif dalam pelandaian kurva dari perubahan perilaku. Secara total, riset mengatakan kontribusinya adalah 80%. Bila kita lihat katakanlah di mobilitas nih, walaupun Indonesia ada di low mobility dan low recovery, pada saat PSBB nih pelaksanaannya, kita lihat kita ada dalam posisi yang kiri. Sebetulnya yang paling bagus yang kanan ini. Nah, karena di sini perilaku yang dilakukan ini semua berkontribusi dan berinteraksi dan bersinergi dengan adanya strategi testing, strategi tracing, dan lain sebagainya yang menjadi strategi utama dari pandemi. Sehingga tidak hanya cukup saja dalam hal ini merubah pola menjadi lebih mencegah penularan, tetapi juga strategi utamanya tidak boleh ditinggalkan, karena itu yang sangat penting. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana? Apakah kita sudah siap untuk melakukan new normal? Nah, tentu ada kriteria yang kita dapat dan bisa jadikan rujukan pertama saat ini adalah dari WHO yang dikeluarkan 14 April 2020 lalu, ya, bulan lalu. Pertama, kita lihat kriteria pertama untuk bahwa ini bisa mulai dilakukan ya, karena nanti akan saya sampaikan bahwa untuk new normal ini ada dua. Pertama bahwa ada new normal pada level individu dan ada pada level institusi. Ada kewajiban untuk tetap memperkuat surveillance dan juga memastikan adanya penurunan kasus dan juga transmisi. Jadi ada 6 ini kriterianya. Kemudian kita lihat strategi utama itu tetap harus dilakukan dari mulai testing, isolasi, dan juga tracing ya. Ini penting sekali. Jadi tidak semuanya berdiri sendiri-sendiri, semua menjadi satu kesatuan. Sampai akhirnya di yang keempat ini adalah sebetulnya pola normal yang akan diberlakukan pada institusi. Ini yang keempat ini. Jadi dipersiapkan preventive measure-nya, jadi aturannya, sarana prasarananya. Ya. Kemudian juga termasuk di perbatasan, ya, di borderline. Jadi kasus-kasus importasi ini harus dicegah masuk karena kita sedang mengkonten isi dalam negeri. Dan yang terakhir ini yang disimpan paling ujung, artinya juga ini adalah dasar utama dari satu kriteria ini, yaitu masyarakat harus memahami apa itu dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan new normal. Nah, saya menyinggung lagi bahwa new normal ini ada dua leveling, jadi pada tingkat individu dan komunitas yang bisa dilakukan saat ini dan langsung terus diedukasi dan sosialisasi seperti tadi Pak Dodi juga sudah menyampaikan data-datanya, jadi kita sudah tahu mana populasi yang harus diberikan strategi yang lebih atau intervensi lebih masif, dan juga pada level institusi. Jadi
Karena ini new normal ini sekali lagi dalam masa pandemi yang kita belum tahu waktu kapannya, ini harus kita mulai lakukan dalam artian sebagai upaya pencegahan, bagian dari strategi. Bukan new normal ini berarti balik lagi pada sebelumnya, karena bisa saya sampaikan di sini, new normal itu tidak sama dengan pelonggaran PSBB. New normal itu tidak sama dengan business as usual atau balik lagi seperti sebelumnya. Tidak. Karena kita harus tetap melakukan upaya pencegahan di sini. Cuci tangan dan segala macam, jaga jarak dan segala macam. Ini new normal itu. Kemudian new normal bukan abnormal, bukan, tapi new normal itu adalah perilaku baru yang lebih mengutamakan upaya-upaya pencegahan. Jadi ini yang dipahami. Kedua, berikutnya adalah new normal juga bukan sesuatu yang perilaku yang tidak sehat. Jadi new normal ini harus perilaku yang jauh lebih sehat. Kemudian timingnya new normal pada tingkat komunitas, pada tingkat individu tidak sama dengan new normal pada level institusi. Katakanlah nanti pada sekolah, nanti saya akan sampaikan contohnya. Namun yang harus sekali difahami adalah jangan sampai kegiatan new normal ini dilakukan dalam pengumuman, penyampaian yang sangat singkat, karena ini memerlukan sosialisasi dan edukasi. Dan ada tahapan yang harus yang secara normal memang akan dilalui di semua fase pandemi. Kita melihat juga ada negara yang di awal melakukan denial ya, penyangkalan dan segala macam sampai akhirnya harapannya akhirnya melakukan kegiatan new normal ini dalam upaya pencegahan. Nah, ini adalah timeline. Kemudian, jangan lupa ya. Oke, new normal individu dan komunitas ini juga melihat pada bagaimana penyakit itu menular. Dari mulai kenapa akhirnya ada jaga jarak, ada pakai masker dan segala macam. Ini karena juga mendasarkan pada sifat dari atau metode dari penularan COVID-19. Dan ini yang harus diedukasi pada masyarakat. Jadi jangan sampai mereka akhirnya menjadi ke tempat ramai dan segala macam. Nah, untuk pada level institusi, katakan sekolah, sebagaimana tadi disebutkan bahwa timingnya tidak bisa disamakan dengan individu dan masyarakat. Untuk institusi ada banyak pertimbangan. Katakanlah ada pertimbangan dari beberapa organisasi profesi dan segala macam selain melihat situasi atau perkembangan epidemiologi. Dan khusus untuk sekolah, secara riset menemukan bahwa penutupan sekolah ini sangat efektif dalam mengurangi 50% dari clinical attack rate ya. Jadi saya selalu menyarankan sekolah masih tutup untuk masa pandemi ini. Ini udah dua terakhir. Nah, ini adalah strategi yang bisa dilakukan dalam memberikan edukasi dan sosialisasi terkait new normal ini tidak hanya pada masyarakat tapi pada institusi yang beragam ini dan stakeholders, karena terutama yang saya ingin singgung di sini adalah leadership ya. Ada trust, ada kepercayaan ya dari pada para katakanlah kepala daerahnya ya. Jangan sampai statement-statement yang dikeluarkan tidak berdasarkan sains, sehingga masyarakat ketika menemukan ternyata statementnya berbeda dengan akhirnya dengan kenyataan sebenarnya, kan ini menurunkan trust dan mereka akhirnya sulit untuk mengikuti new normal yang harusnya dilakukan, yaitu yang untuk pencegahan. Kemudian terakhir segala konspirasi teori fake news dan segala macam harus diadres, karena ini akan menambah bingung masyarakat ketika itu tidak diadres. Ini adalah business continuity plan dan kaitan dengan institusi. Jadi setiap institusi menyiapkan, termasuk kalau rumah sakit ada yang disebut dengan pola pelayanan baru sehingga bisa mengikuti upaya pencegahan. Terakhir bahwa sekali lagi dalam kaitan new normal ini semua strateginya, kemudian dalam kerangka strategi pandemi semua ini harus berdasarkan sains, ada fakta-fakta, data-data. Tadi juga Pak Dudi
dari Litbang sudah menyajikan itu, dan ini jadi banyak dasar bagi para pemimpin kita untuk memberikan masukan pada masyarakat. Mungkin demikian, saya percepat. Terima kasih.